ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Sohibul Bait, adik saya yang keenam dengan keluarga besarnya yaitu Joko Winarto. Yang kami hormati semuanya 8, jadi ini adik saya yang keenam, ini yang ke-8, yang di belakang perempuan yang ke-7, terus kemudian yang ke-5 ini istrinya ada dan anak-anaknya. Nah, alhamdulillah. Dan yang terhormat keluarga besar Pak Raffles dengan Pak Mas Muhammad Rizky, Pak Zainuddin dan sebagainya. Yang terhormat adik-adik saya, adik ipar dan keponakan-keponakan semuanya, dan para undangan hadirin semuanya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT dengan adanya pertemuan berupa lamaran ini yang ternyata adalah di kediaman adik saya yang ke-6. Biasanya justru kalau ada gawe begini malahan adik saya ini yang saya serahin. Kalau ini saya malah diminta bicara ini. Jadi luar biasa. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan untuk Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, dan terutama antara yang dilamar dan yang melamar, ini sesuatu yang membahagiakan. Maka sebenarnya apa yang disebut tausiah ini ya mungkin nggak didengerin oleh yang kedua. Nanti akan saya tes apakah didengarkan atau enggak. Biasanya itu enggak, pikirannya udah kemana-mana. Tapi ya dicoba aja. Makanya akan saya kemukakan, yaitu pentingnya takwa. Karena masing-masing dalam hidup ini senantiasa dinasihati takwa. Bahkan setiap Jumat dinasihati takwa. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Apalagi di tempat yang lagi senang begini, yang melamar diterima, yang dilamar juga menerima. Nah, ini harus diniati dengan ingin membangun dengan takwa. Saya mau cerita karena saya anak pertama dari 8 anak dan cucu pertama laki-laki dari yang anak pertama yang laki-laki. Jadi kan serba pertama. Jadi saya masih ada kakeknya Hasna, neneknya Hasna, dan malahan buyutnya Hasna itu saja saya sudah lahir, dan saya sangat disayangi oleh buyut, baik yang kakek saya yaitu Pak Tuwo atau Biung. Biung itu di Jawa, di desa saya namanya ya nenek. Jadi kakek dan nenek saya sangat sayang kepada saya. Dan cerita ini karena mungkin adik-adik juga tidak diberitahu oleh ayah saya ataupun ibu saya, maka sering saya ulang-ulang agar bisa didengarkan. Yaitu
kaitannya dengan pengantinan juga. Sebenarnya banyak cerita tentang pengantinan antara kakek Asna dan nenek Asna. Yang Asna juga sudah pernah melihat di desa sana. Kakeknya udah pernah lihat belum, Asna? Udah. Berarti ini nih. Udah lulus ya. Nanti yang laki-laki yang melamar lulus gak? Nanti saya tanya. Waktu pengantin baru. Nah ini riwayatnya pengantin ini. Biasanya terus berumah tangga sendiri. Kalau di desa itu udah ada rumah, kemudian dari pihak laki-laki maupun perempuan itu membawa bawaan, diberi oleh orang tuanya masing-masing. Nah, jadi kemudian untuk bekal hidup. Suatu ketika baru pengantinan baru gini, ada sepupu dari ayah saya, yaitu kakeknya Hasna. Sepupu itu laki-laki dari pesantren, dari Thalabul Ilmi pesantren. Kalau hari Kamis itu pulang, jaraknya 14 kilo dari pesantren di Kacangan. Kemudian hari Kamis itu nanti kan kalau Jumat kan libur 14 kilo. Nah, dari pesantren ke desa ayah saya itu 7 kilo. Nah, kemudian ke desa sepupu ini namanya Kasahar itu 7 kilo lagi. Jadi artinya mampir ke ayah saya yang lagi pengantin baru ini. Kalau jalan kaki 7 kilo kan udah lapar juga. Apalagi tadinya belum makan. Misalnya dari pesantren. Nah, sampai di situ malah nggak ada yang disuguhkan. Pengantin baru tahun 1950-an. Bapak belum lahir. Udah? Belum? Nah, tahun 1950 saat itu pengantin baru, makanan ya belum tentu banyak seperti sekarang. Jadi masih jarang makan orang. Paling makan sehari 2 kali atau malah sekali. Jarang yang sarapan itu. Nah, kemudian tidak ada yang disuguhkan. Terus kakeknya Hasna sama neneknya Hasna yang pengantin baru ini ke belakang bisik-bisik. Ada apa yang bisa disuguhkan? Itu kan santri dari pesantren mungkin lapar dia. Artinya 7 kilo jalan kaki, kemudian harus ke sini, kemudian nanti harus 7 kilo lagi jalan. Kasihan kalau nggak makan. Oh, adanya tinggal padi 1 unting gitu. Ya kira-kira bisa jadi 2 atau 3 piring lah. Nah, kemudian ya udah kalau gitu pengantin baru yang perempuan, nenek ini ya masih muda, bukan nenek, tapi sebutan dari Hasna ya nenek tentunya. Nah, ini kemudian ngedeplok itu apa? Menumbuk padi dengan cepat-cepat untuk kemudian dimasak. Nah, ya sambil duduk-duduk sambil cerita-cerita. Alhamdulillah kemudian matang, disantap berdua, yaitu ayah saya dan sepupunya, yaitu Pak Kasahar. Kasahar masih muda. Alhamdulillah kenyang semua berdua. Udah bisa nanti untuk jalan kaki 7 kilo lagi, enakan kan udah. Alhamdulillah. Nah, setelah pulang kemudian piringnya diambil oleh sang istri, yaitu ibu saya atau neneknya Hasna. Kemudian ayah saya nanya, "Lah kamu udah makan belum?" Ya belum, kan hanya 2 piring itu. Jadi yang numbuk padi, yang ngolah, yang ini nggak makan. Tapi nggak apa-apa, sabar. Nggak marah-marah, nggak apa-apa. Ya kan pengantin baru masih seneng-senengnya ya. Nggak marah dan sabar. Apalagi ini untuk orang yang Thalabul Ilmi dari
dari pesantren mau pulang ngambil bekal. Nah, alhamdulillah, insya Allah kesabaran dan juga keikhlasan menjamu orang yang lagi butuh makan, dan apalagi ini tolabul ilmi tentang agama, itu nilainya kan jihad. Dijamu bisa kenyang dan sebagainya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka kalau bisa, sekecil apapun kita perlu berbuat baik gitu. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala ajrul muhsinin. Ajrul muhsinin. Tidak akan disia-siakan itu pahala orang yang berbuat baik. Nah, terbukti cinta kepada sepupu di tahun 1950. Ini cucu-cucu ini kalau ke tempat nenek, antara sepupu yang dari Jakarta dengan sepupu yang di desa itu kangen-kangenan itu sampai begitu nikmatnya. Sampai ketika pulang itu diberatin oleh yang sepupu yang di desa. Sampai nangis, sampai telepon-teleponan di jalan dan sebagainya. Ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang berkasih sayang, maka mereka akan dikasih sayangi oleh Allah. Ternyata yang berkasih sayang itu adalah kakek nenek, tetapi sampai cucu-cucu, antara cucu dengan cucu itu saling berkasih sayang. Betul nggak? Ngerasain nggak? Betul. Inilah pentingnya takwa. Ketika takwa itu terbina dalam hati, dalam keluarga, maka kakek nenek yang 1950 itu netesnya dan juga imbasnya, dampak baiknya sampai sekarang terasakan. Alhamdulillah, ini perlu disyukuri. Kemudian ada lagi yang namanya pengantin baru ketika punya anak pertama, kemudian sakit. Apalagi sakitnya kok kelihatannya diam aja, nggak bisa ngapa-ngapa. Ini mau mati atau gimana? Bingung nggak? Sangat bingung. Anak pertama, kakek nenek anak pertamanya sakit, nggak doyan apa-apa, lemes, tidur terus seperti semaput, seperti nggak bisa siuman. Nah, dibawalah ke bapaknya, yaitu ke kakek anak ini. Jadi ke buyutnya Hasnah. Ke buyutnya Hasnah itu bapaknya bapaknya kakek Hasnah. Dibawa, rumahnya kan dekat, hanya di barat masjid. Kalau ini rumah kakek timur masjid, nah ini rumah buyut kakek buyut itu di barat masjid. Digendong itu bayi, kakek, Pak, ini cucu nggak mau ngapa-ngapa, nggak makan, nggak hanya ya alhamdulillah masih nafas saja. Terus didoain, terus dibilangin itu ayah saya, dibilangin, kamu sembelihin ayam, kemudian kamu bikin gulai ayam, kemudian kasihkan dari kuahnya itu, kemudian nanti kalau sudah siuman kasihkan itu dagingnya biar makan. Nah, terus disembelihkan ayam, terus kemudian digulai, terus yang cucu masih tidur ini disuapin pakai sendok ini, dimasukkan ini. Nah, tadinya diam aja,
tapi ini udah mulai bergerak-gerak lidahnya. Rupanya bayi itu dikasih gulai ayam ya udah bisa merasakan. Terus mau terus bisa bergerak, kemudian disuapin dagingnya, kemudian malah bisa memakannya, kemudian balungnya, tulangnya dijatuhkan, di situ ada kucing, kemudian bayi yang tadi barusan siuman ini langsung bilang kaung. Wah, betapa gembiranya itu orang tua yang tadi bayinya itu nggak siuman, semaput, ya. Kok terus malah sekarang sudah bisa ngasih makan ke kucing dan bilang aung. Betapa gembiranya. Nah, sebelumnya itu ketika begitu mateng itu gulai ayam, sebagian satu mangkok gitu didatangkan ke kakek. Ini kayak yang ayam yang sudah disembelih gitu. Terus jawab kakek, jangan, ini untuk cucu, jangan untuk saya gitu. Nah, di sini mari kita pelajari. Ini adalah peristiwa besar, kenyataan dan peristiwa besar. Kakek yang saya ceritakan ini, buyutnya Hasna ini, adalah imam masjid. Waktu itu masih musola. Dia kalau jam 2 malam sudah bangun tahajud, kemudian subuh, ngimamin subuh, kemudian tetap di mihrab sampai jam 7 pagi, berzikir terus tiap hari. Nah, insya Allah secara lahiriah kan takwa. Sebenarnya secara ilmu orang tahun 1950-an itu ya nggak ngerti kalau bayi kemudian disembelihkan ayam, kemudian ayamnya digulai, kemudian didulang disuapin pakai ayam itu, akibatnya ada gizinya gini, nggak ngerti. Tetapi Allah memberitahu. Soalnya ditanya oleh anaknya, ini cucu bagaimana? Anaknya sudah panik, bapaknya udah panik, ibunya udah panik. Nah, kan harus menjawab. Ini harus dibagaimanakan. Sedangkan dokter jauh, belum tentu ada, mantri aja belum tentu ada. Oh, jauh dari desa, jauh saat itu. Nah, Allah kasih tahu soalnya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberi jalan keluar untuk menjawab ini. Maka Allah yang memberi jalan keluar. Dijawablah. Ternyata bisa siuman tuh anak. Dan kalau sekarang baru tahu, sampai ceker ayam itu manfaatnya begini begitu, orang sekarang baru tahu. Tapi Allah sudah memberitahu kepada seorang kakek yang dia di desa nggak tahu apa-apa, tapi bisa menasihati itu karena diberitahu oleh Allah. Itulah pentingnya takwa. Kemudian ketika diberi semangkok gulai ayam, secara akal diterima ya nggak apa-apa, iya nggak? Diterima ya nggak apa-apa. Tetapi orang yang bertakwa itu diberi furqan.
batas-batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh diberi oleh Allah di dalam hati. Seperti kalau ada ceramah kok itu sebenarnya ngaco, tapi kita nggak bisa bantah, kita nggak ngerti dalilnya, tetapi hati kita ngerti bahwa itu ngaco, bahwa itu sesat, bahwa itu nggak benar. Kita tahu itu yang memberitahu adalah Allah, karena kita takwa walaupun ilmunya belum nyampe. Itulah karena Allah memberitahu, yaitu furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang boleh dan yang tidak. Sebenarnya gule ini diterima ya nggak apa-apa, tapi kalau diterima, yang namanya manusia kan bisa ada sakwa sangka. Ini kakek nyuruh nyembelih ayam kan biar dikasih, walaupun mungkin tidak begitu, tetapi kan itu memberi peluang. Sebagai orang yang bertakwa diberi batas oleh Allah, furqan, batas yang boleh dan yang tidak, maka dipersilahkan ini untuk cucu, bukan untuk saya. Nah, jadi nasihat dari Pak Muslim ya bagus. Ini baru lamaran. Jadi ya masih belum, ibarat puasa itu masih belum maghrib, belum boleh berbuka. Jadi ketika berbuka, ketika sudah akad nikah, sudah sah, ibaratnya sudah maghrib. Nah, furqan, pembatas, pembeda antara yang hak dan yang batil, ini ketika orang tidak bertakwa sudah diajarin ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Tapi ketika hatinya nggak bertakwa, padahal juga sudah ngaji misalnya, ya diterjang aja. Nah, jadi sekali lagi, betapa pentingnya takwa itu. Sampai hal yang samar antara menerima dengan tidak menerima, padahal menerima sebenarnya nggak salah, itu saja ketika bertakwa maka diberi oleh Allah, jangan diterima, sehingga selamat dia. Inilah pentingnya takwa. Jadi selamat sampai yang tidak ada petunjuknya itu diberi petunjuk oleh Allah. Sampai hal yang boleh tetapi ada efeknya itu diberi oleh Allah. Nah, ketika berumah tangga didasari oleh takwa, didasari dengan ar-rahimuna yarhamuhumullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada orang yang di bumi, maka Allah akan mengasihi sayangimu. Jadi takwa dan rasa kasih sayang ini benar-benar di dalam kehidupan ini harus ditanamkan di dalam hati. Cerita singkat ini adalah bukti yang sangat nyata, menjadi pelajaran bagi diri saya terutama yang memang saya diceritain, dan bagi anak cucu dan bahkan calon mantu, calon dan juga besan dan sebagainya. Inilah ketika Allah memberi petunjuk, menekankan tentang takwa, setiap Jumat ditekankan. Memang hidup ini dengan takwa itu insya Allah selamat di dunia dan akhirat. Dengan kasih sayang itu, maka insya Allah memang berjanji memberi kasih sayang. Sebaliknya, ini cerita nyata. Mungkin Leli dan Le Joko menyaksikan. Ada orang di desa begitu kepelantrang-pelantrang, di sana sini selalu disingkirkan, nggak mau ditempatin, seakan-akan begitu. Padahal masih warisnya, masih keluarga. Tapi
tidak mau ditempatin, padahal dalam keadaan sudah tua. Nah, saya sampai nanya kepada Lemuri, kenapa Mbah itu kabarnya tidak diterima oleh orang di mana-mana? Oh, itu gini, saya dengan teman-teman barusan tolabul ilmi dari Simo, jaraknya 7 kilo, kemudian mampir di rumah dia 1 kilo dari Simo atau 2 kilo dari Simo. Kami haus, datang ke situ untuk minta minum, malah dijawab, jangan, itu air direbus bukan untuk kalian. Astagfirullah, air minum sudah ada. Orang lagi kehausan dari thalabul ilmi, mampir jaraknya 2 kilo dan masih untuk jalan 5 kilo lagi, hanya untuk minum. Kemudian ditolak, jangan, itu air bukan untuk kalian, air direbus bukan untuk kalian. Astagfirullah. Kemudian dia pindah ke Lampung. Waktu tuanya ke Lampung tak ada apa, harus pulang lagi ke kampung. Ke kampungnya entah masih ada saudaranya atau tidak, malah ke kampung orangnya, anak-anak yang dulunya dibentak-bentak ini. Jadi anak yang tadinya dibentak-bentak itu menyaksikan bahwa orang sudah tua ini ditolak di mana-mana. Man la yarham la yurham, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Nah, ini kan cucu-cucu saya termasuk ini kan udah diajarin itu siapa, anak istri, anak siapa? Sakinah. Mana Sakinah? Hadis pendek. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi kepada makhluk, maka dia tidak dikasihi oleh Khalik, yaitu oleh Allah. Aiman, iya. Cucu yang anu juga hafal itu, yang disekolahkan di belakang muli. Iya, itu hadis pendek. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi kepada makhluk, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah. Nah, kalau bahasa mahfuzot, bahasa hafalan, lafal-lafal Arab kemudian dihafalkan, itu man syaddada nafaro. Siapa yang keras, siapa yang galak, maka pasti orang akan lari darinya. Itu ada begitu. Man syaddada nafaro. Siapa yang keras, apalagi pelit. Nah, keras kalau dermawan, mungkin orang masih datang. Iya, udah keras pelit, kemudian ngundang pekerja untuk nggali lubang saja. Utusannya tukang gali lubang, tolong disuruh. Siapa yang minta, yang nyuruh untuk digali lubang? Itu Pak Anu. Wah, nggak mau saya. Lu kenapa? Ya nggak mau aja. Jadi malayarham la yurham. Man saddada nafaro. Siapa yang tidak mengasihi makhluk, maka tidak dikasihi oleh Allah. Siapa yang keras, galak, maka orang akan menjauhinya. Nah, jadi disinilah takwa dan juga kasih sayang itu sangat penting. Tapi kasih sayang ya harus tepat. Jangan istri orang dikasih sayangi. Nah, itu nggak tepat. Ketika nggak tepat, ya Allah akan marah. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya, keluarga saya, dan hadirin Sahibul Bait, dan juga
keluarga dari para Mas Rizky dan semuanya, adik-adik dan adik ipar dan juga keponakan semuanya, mudah-mudahan kita selalu menjaga takwa kita ini dan menjadi orang yang ar-rahimuna, yaitu berkasih sayang. Iman sayang. Umur ketika takwanya tidak ada, kemudian kasih sayangnya tidak ada, apa nanti yang untuk bekalnya? Tapi kalau takwanya ada, kasih sayangnya ada, insya Allah Allah akan merahmati karena sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.